Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, izinkan saya menyapa dulu satu persatu. Coba yuk, yang lagi nonton video ini, boleh dong tulis di kolom komentar. Sahabat tinggal di mana? Usianya berapa tahun sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Kami dari channel Lansia Sehat selalu ingin dekat dengan para penonton setia kami. Kami ingin mengenal lebih banyak tentang sahabat semua, terutama yang usianya di atas 55 tahun. Karena dari situ kami tahu, siapa saja yang perlu kami semangati, siapa yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatannya, dan siapa yang sedang berbahagia menikmati hari-harinya dengan tubuh yang bugar. Semoga yang sedang menonton saat ini dalam keadaan baik, kuat, dan tetap bersyukur dengan apapun kondisinya. Tapi kalau ada di antara sahabat yang sedang merasa tidak enak badan, lagi sakit lutut, pegal-pegal, gampang lelah, atau sering merasa masuk angin, kami doakan agar cepat sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Dan untuk sahabat yang saat ini masih sehat dan bugar di usia senja, alhamdulillah, puji syukur. Semoga kesehatan itu terus terjaga, dan bisa digunakan untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga, bercocok tanam, atau sekadar jalan-jalan pagi sambil menghirup udara segar. Nah, bicara soal kesehatan, terutama buat kita yang sudah memasuki usia di atas 55 atau bahkan 60 tahun, tentu kita harus makin hati-hati ya sahabat. Karena makin bertambah usia, maka daya tahan tubuh kita juga makin menurun. Dulu mungkin waktu muda bisa kuat kerja sampai larut malam, bangun pagi tetap segar. Tapi sekarang, baru jalan 10 menit aja, dengkul bisa terasa ngilu. Atau baru kena angin malam sedikit, langsung masuk angin. Betul nggak? Makanya, kita perlu pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa melakukannya dengan cara yang alami dan tidak menyiksa tubuh, seperti konsumsi bahan herbal atau rempah-rempah yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu rempah paling populer dan paling sering digunakan orang tua zaman dulu untuk menjaga stamina dan mencegah masuk angin. Sahabat pasti sudah kenal banget dengan bahan ini, jahe. Iya, jahe. Rempah berwarna coklat kekuningan ini bukan cuma bikin makanan jadi wangi dan hangat, tapi ternyata juga punya banyak manfaat luar biasa buat kita yang sudah berusia lanjut. Dan bukan cuma katanya orang zaman dulu loh, tapi sudah banyak juga penelitian dari dokter dan ahli kesehatan yang membuktikan khasiatnya. Makanya, judul video kali ini adalah 7 manfaat air rebusan jahe untuk lansia. Menjaga stamina menurut dokter. Kenapa jahe penting untuk lansia? Sahabat Lansia Sehat, kenapa sih kita harus membahas jahe? Karena jahe bukan sembarang rempah. Ia sudah dipakai berabad-abad dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, Tiongkok, dan India. Zaman dulu, saat belum ada apotek atau dokter jantung, orang tua kita mengandalkan alam. Termasuk dengan merebus jahe sebagai cara alami untuk meringankan berbagai keluhan seperti masuk angin, perut kembung, pusing, dan nyeri otot. Dan sampai sekarang pun, khasiat itu masih relevan, bahkan diakui dalam dunia medis modern. Jadi bukan mitos, tapi memang sudah terbukti secara ilmiah. Kalau sahabat sering merasa cepat lelah padahal aktivitas biasa saja, mudah merasa kedinginan meskipun udara tidak dingin, persendian terasa nyeri, apalagi saat pagi hari, perut sering kembung atau mual, sulit buang air besar, atau gampang sakit kalau cuaca berubah, maka mungkin tubuh sahabat sedang memberi sinyal bahwa daya tahan tubuh sedang menurun, atau sistem metabolisme sedang tidak optimal. Dan disinilah peran jahe, membantu tubuh kita kembali hangat, bertenaga, dan lebih tahan terhadap penyakit. Air rebusan jahe, murah, mudah, dan manjur. Kenapa air rebusan jahe? Karena cara ini adalah cara paling sederhana dan paling efektif untuk mengambil manfaat dari jahe. Tidak perlu blender, tidak perlu alat mahal, cukup siapkan jahe segar, sekitar 2 ruas jari, air bersih, sekitar 300 hingga 400 ml, sedikit madu atau perasan lemon jika suka, opsional. Tinggal direbus bersama air selama 10-15 menit, lalu diminum selagi hangat. Sesimpel itu. Dan siapa sangka, dari rebusan yang sederhana ini, tubuh kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan sistem imun, mengurangi pegal-pegal, hingga menjaga kesehatan jantung dan pencernaan. Bahkan beberapa dokter juga menganjurkan konsumsi jahe untuk lansia sebagai terapi pendamping alami,
Tentunya tetap sesuai dosis dan kondisi masing-masing. Kata dokter soal jahe. Beberapa ahli gizi dan dokter spesialis penyakit dalam menyebut bahwa kandungan gingerol dalam jahe merupakan antioksidan dan antiinflamasi alami yang dapat memperkuat daya tahan tubuh, meringankan nyeri otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Menurut Dr. Fitri Nur Aulia, SPPD, konsumsi air jahe setiap pagi atau malam hari membantu mencegah penurunan stamina pada lansia. Apalagi kalau rutin dikombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Ada juga studi dari jurnal internasional yang menyebutkan bahwa jahe berpotensi membantu mengurangi kadar gula darah secara perlahan jika dikonsumsi secara teratur. Tapi tentu saja, ini tetap harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat rutin. Apa kata sahabat lansia sehat? Banyak juga loh sahabat channel kita yang sudah berbagi pengalaman konsumsi air jahe. Misalnya Bu Sri dari Jogja, usia 68 tahun, bilang, "Dulu saya sering masuk angin dan kedinginan tiap malam. Tapi setelah minum air jahe tiap malam, badan jadi hangat, tidur lebih nyenyak, dan pegal-pegal di kaki berkurang." Atau Pak Mulyadi dari Medan, usia 72 tahun, yang cerita, "Saya minum jahe 3 kali seminggu. Gak cuma enak di tenggorokan, tapi juga bikin semangat pas pagi hari. Gak gampang capek lagi waktu nyapu halaman." Testimoni seperti ini tentu sangat membesarkan hati kita semua, karena membuktikan bahwa bahan alami seperti jahe bisa jadi solusi sederhana tapi efektif. Yuk, mulai hidup sehat dari dapur sendiri. Sahabat lansia sehat, kita tidak harus menunggu sakit dulu baru mulai minum obat. Justru, menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Dan itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil, seperti rutin minum air rebusan jahe. Jahe adalah hadiah dari alam yang murah, mudah didapat, dan ternyata punya manfaat yang luar biasa. Apalagi buat kita yang usianya tidak muda lagi. Kita butuh sesuatu yang bisa bantu tubuh tetap hangat, tetap bertenaga, dan tetap kuat menjalani hari-hari. Nah sahabat, itu tadi pengantar kita di bab pertama ini. Di bab-bab berikutnya, kita akan kupas lebih dalam. Apa saja kandungan utama dari jahe? Apa saja manfaatnya bagi kesehatan lansia? Dan bagaimana cara terbaik mengolah jahe agar khasiatnya maksimal? Jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan sahabat menonton sampai akhir supaya tidak ketinggalan informasi penting. Kita akan mulai membahas sejarah dan peran jahe dalam kehidupan sehari-hari pada bab kedua nanti. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Setelah sebelumnya kita saling menyapa dan membahas pentingnya menjaga stamina tubuh di usia lanjut, kini saatnya kita berkenalan lebih dekat dengan pemeran utama dalam video ini, jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah sahabat bahwa jahe bukan hanya sekadar bumbu dapur biasa? Di balik bentuknya yang berkerut dan warnanya yang coklat kekuningan, jahe menyimpan kekuatan alami yang telah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Di Indonesia sendiri, jahe sering digunakan sebagai bahan utama dalam minuman tradisional seperti wedang jahe, sekoteng, bandrek, atau bahkan jamu. Tapi sejarah dan manfaat jahe ternyata jauh lebih luas dari sekadar penghangat tubuh di malam hari. Rempah ini adalah salah satu bahan herbal paling dihormati di dunia pengobatan tradisional dari timur hingga barat. Dan bukan hanya itu, jahe juga telah menarik perhatian para peneliti dan ahli medis modern karena khasiatnya yang luar biasa. Mari kita telusuri jejak jahe sebagai rempah ajaib warisan leluhur kita. Jejak sejarah jahe di dunia. Jahe, Zingiber officinale, berasal dari Asia Selatan, terutama dari wilayah India dan Cina. Dari sanalah tanaman ini menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui jalur perdagangan rempah, termasuk ke Nusantara yang dikenal sebagai surga rempah oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga ke-17. Di India, jahe digunakan dalam pengobatan Ayurveda sejak ribuan tahun lalu untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, mengatasi flu, hingga menjaga suhu tubuh. Di Cina kuno, tabib menggunakan jahe untuk meredakan mual dan meningkatkan vitalitas tubuh. Sementara di Eropa, jahe mulai populer sejak zaman Romawi kuno. Bahkan, pada masa pertengahan, jahe sempat menjadi komoditas mewah yang hanya bisa dinikmati oleh bangsawan. Ketika itu, jahe digunakan sebagai obat untuk gangguan lambung, masalah pernapasan, hingga sebagai afrodisiak alami. Dan kini, jahe telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Hampir semua rumah pasti punya stok jahe, baik untuk bumbu masakan maupun untuk minuman. Bahkan, banyak orang tua kita yang sudah terbiasa merebus jahe saat merasa masuk angin atau kurang enak badan. Ini membuktikan bahwa jahe bukan hanya rempah,
tetapi juga simbol kebijaksanaan turun-temurun dalam menjaga kesehatan. Jahe di Indonesia, lebih dari sekadar bumbu. Di Indonesia, kita mengenal beberapa jenis jahe, antara lain Jameh, ukurannya kecil dan kulitnya merah keunguan. Jenis ini memiliki rasa paling pedas dan kandungan minyak atsiri yang tinggi. Cocok untuk pengobatan dan minuman herbal. Jahe emprit, ukurannya kecil, kulit putih kekuningan. Aromanya kuat dan sering digunakan untuk jamu. Jahe gajah, ukurannya besar dan teksturnya lebih lembut. Ini adalah jenis jahe yang sering dipakai sebagai bumbu masakan karena rasanya tidak terlalu pedas. Nah, sahabat lansia sehat, kalau tujuan kita adalah untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh, maka jahe merah dan jahe emprit adalah pilihan yang tepat. Keduanya mengandung senyawa gingerol yang tinggi, zat aktif yang sangat bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan meredakan peradangan. Menariknya, di pedesaan, jahe ini bahkan sering ditanam di pekarangan rumah. Tinggal petik 2 ruas, geprek, rebus, dan langsung bisa jadi minuman penghangat tubuh. Itulah kearifan lokal yang sayang sekali jika hilang begitu saja. Apa yang membuat jahe begitu istimewa? Kalau kita lihat bentuk jahe yang kecil, bertekstur keras dan berkerut, mungkin kita tak akan menyangka bahwa di dalamnya terkandung ratusan senyawa bioaktif yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah gingerol, zat aktif utama dalam jahe segar, bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan membantu mengurangi nyeri serta menjaga daya tahan tubuh. Shogaol, terbentuk saat jahe dipanaskan atau dikeringkan. Shogaol ini lebih kuat daripada gingerol dalam hal efek penghangat dan pereda mual. Zingeron, memberikan aroma khas pada jahe dan juga bersifat antioksidan alami. Minyak atsiri, memberi aroma wangi dan berfungsi sebagai antimikroba serta antiinflamasi. Vitamin dan mineral. Jahe mengandung vitamin B3, B6, vitamin C, magnesium, kalsium, dan kalium yang sangat berguna untuk metabolisme tubuh lansia. Semua zat ini bekerja bersama-sama untuk menjaga tubuh agar tetap hangat, kuat, dan tahan terhadap serangan penyakit. Apalagi bagi sahabat yang sering merasa lemas, menggigil, atau kurang nafsu makan, jahe bisa membantu memulihkan kembali vitalitas tubuh. Kenapa jahe cocok untuk lansia? Usia yang terus bertambah membawa berbagai perubahan fisiologis dalam tubuh. Misalnya, metabolisme melambat, sirkulasi darah menurun, keseimbangan hormon terganggu, tingkat energi lebih cepat menurun, risiko radang sendi dan nyeri otot meningkat. Nah, disinilah jahe mengambil peran penting. Kandungan gingerol dan shogaol membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme, meredakan nyeri sendi, dan membuat tubuh terasa hangat dari dalam. Bagi sahabat yang memiliki masalah seperti rematik atau osteoartritis, gangguan pencernaan seperti MAC atau sering kembung, kurang nafsu makan, gampang masuk angin atau meriang saat malam hari, maka air rebusan jahe adalah solusi yang mudah dan alami. Dan yang paling penting, tidak membuat ketergantungan, seperti halnya obat-obatan kimia. Fakta unik, jahe dan otak. Tahukah sahabat, bahwa jahe juga baik untuk kesehatan otak? Sebuah studi dari Thailand yang melibatkan wanita parubaya menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe setiap hari selama 2 bulan dapat meningkatkan fungsi memori dan konsentrasi. Hal ini penting sekali untuk lansia yang ingin mencegah penurunan daya ingat atau risiko demensia. Kandungan antioksidan dalam jahe membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel otak. Jadi, jahe tidak hanya membantu tubuh terasa hangat dan ringan, tetapi juga membantu otak tetap fokus dan tajam. Testimoni dari sahabat lansia. Mari kita simak lagi pengalaman sahabat kita, Ibu Harni, 67 tahun, dari Garut, yang rutin merebus jahe merah sejak pensiun. Waktu awal pensiun saya sering merasa sedih, badan lemas, malas gerak. Tapi sejak rutin minum air jahe setiap pagi, saya merasa segar dan lebih semangat. Nafsu makan balik lagi, tidur juga lebih enak. Atau Pak Ridwan, 73 tahun, dari Semarang. Saya ini penderita asam urat, jadi nggak bisa sembarangan minum jamu. Tapi waktu cobain air jahe seminggu 2 kali, ternyata enak di badan. Badan terasa enteng, nyeri-nyeri di kaki juga jarang kambuh sekarang. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa dengan niat menjaga kesehatan dan kemauan untuk mencoba cara alami, hasilnya bisa dirasakan nyata. Kesimpulan bab ini, sahabat lansia sehat, dari pembahasan ini kita belajar bahwa jahe bukan sekadar bumbu dapur,
melainkan warisan leluhur yang patut kita lestarikan dan manfaatkan. Rempah ini sudah terbukti secara turun-temurun, didukung pula oleh penelitian medis modern. Ia bekerja secara alami dalam tubuh untuk memberikan kehangatan, kekuatan, dan ketahanan terhadap berbagai penyakit. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, tubuh memerlukan dukungan ekstra untuk tetap aktif. Maka memanfaatkan jahe adalah langkah cerdas dan bijaksana. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail apa saja kandungan utama dalam jahe dan bagaimana masing-masing zat aktif tersebut bekerja membantu tubuh kita. Kita akan mendengarkan penjelasan dari sisi medis, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan lewatkan ya, sahabat. Sampai jumpa di bab 3. Setelah kita mengenal sejarah panjang jahe sebagai rempah ajaib warisan leluhur di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Apa saja kandungan di dalam jahe yang membuatnya sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk sahabat lansia? Karena, sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita ini sebenarnya sangat pintar. Ia tahu apa yang dibutuhkan dan akan merespons dengan baik jika kita memberinya asupan yang tepat. Dan dalam hal ini, jahe merupakan salah satu asupan alami yang secara ilmiah memang kaya manfaat. Tidak heran jika para dokter, ahli gizi, bahkan peneliti di berbagai belahan dunia menjadikan jahe sebagai salah satu objek riset penting dalam dunia kesehatan alami. Yuk kita bahas bersama, supaya sahabat bisa makin yakin bahwa segelas air rebusan jahe bisa menjadi teman setia di masa tua. 1. Gingerol, zat aktif utama dengan segudang manfaat. Sahabat lansia sehat, pernah dengar istilah gingerol? Inilah senyawa utama yang memberi jahe rasa pedas dan efek hangat. Gingerol adalah senyawa fenolik alami yang sangat kuat sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Menurut Dr. Rika Nuraini, SPGK, gingerol berperan sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membantu mengurangi peradangan, terutama di otot dan sendi. Manfaat gingerol untuk lansia antara lain: membantu mengurangi nyeri sendi akibat osteoartritis, meredakan sakit kepala dan pegal-pegal, memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi, menurunkan risiko kerusakan sel akibat stres oksidatif. Bagi sahabat yang sering merasa cepat lelah atau sendi kaku di pagi hari, kemungkinan besar tubuh sedang mengalami proses peradangan ringan. Gingerol bekerja meredam proses itu secara alami, tanpa perlu obat kimia berat. 2. Shogaol, si panas yang muncul saat dipanaskan. Ketika jahe dipanaskan, senyawa gingerol akan berubah menjadi shogaol, zat yang lebih kuat efek penghangatnya. Shogaol ini membuat air rebusan jahe lebih terasa pedas dan panas di tenggorokan, tapi di balik itu, ia punya kemampuan meningkatkan suhu tubuh dari dalam, penting untuk lansia yang sering kedinginan, membantu memperlancar aliran darah, mempercepat metabolisme tubuh, mengurangi rasa mual dan pusing. Menurut penelitian dari National Library of Medicine, (AS), shogaol juga berperan sebagai anti kanker alami karena dapat menghambat pertumbuhan sel abnormal. Itu sebabnya air jahe yang baru direbus dan masih hangat memiliki manfaat maksimal karena shogaolnya sedang aktif. Maka minumlah air jahe dalam keadaan hangat, jangan dibiarkan terlalu lama sampai dingin. 3. Minyak atsiri, aroma yang menyehatkan. Aroma khas dari jahe berasal dari minyak atsiri yang terkandung di dalam rimpangnya. Minyak atsiri ini bukan hanya sekadar pewangi alami, tetapi juga memiliki sifat antibakteri, antivirus, anti-jamur, anti-inflamasi. Itulah sebabnya minum air jahe bisa membantu melawan infeksi, terutama pada sistem pernapasan atas seperti tenggorokan dan hidung. Beberapa lansia yang sering mengalami batuk ringan atau tenggorokan gatal, biasanya akan merasa lega setelah minum air jahe hangat. Menurut Dr. Astrid Wulan, MSc, minyak atsiri pada jahe juga bermanfaat dalam relaksasi otot polos di saluran cerna, sehingga membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi kembung. 4. Zingeron, senyawa yang bersahabat dengan pencernaan. Sahabat lansia sehat, pernah merasa perut kembung atau begah? Zingeron, salah satu senyawa dalam jahe, membantu menenangkan saluran pencernaan. Zingeron terbentuk saat jahe dipanaskan, dan ia membantu mengurangi rasa mual, meningkatkan produksi enzim pencernaan, mengurangi gas di perut, menekan bakteri jahat di usus. Para ahli gizi merekomendasikan konsumsi jahe untuk orang yang sering mengalami gangguan lambung ringan, seperti dispepsia atau ketidaknyamanan setelah makan. Bahkan, dalam beberapa studi, Zingeron terbukti efektif dalam mengatasi gejala mual pada pasien lansia yang sedang menjalani pengobatan medis berat. 5. Vitamin C, penjaga imunitas lansia.
Meski tidak sebanyak buah jeruk, jahe tetap mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan alami dan penjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C di dalam jahe membantu menangkal radikal bebas, mempercepat penyembuhan luka, menguatkan dinding pembuluh darah, meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Bagi sahabat yang sudah berusia lanjut, menjaga asupan vitamin C sangat penting agar tidak mudah sakit saat cuaca berubah atau ketika terkena paparan virus. Segelas air jahe setiap pagi bisa menjadi cara ringan untuk menjaga tubuh tetap tahan banting. 6. Magnesium si pelancar otot dan jantung. Jahe juga mengandung magnesium, mineral yang sangat penting untuk fungsi otot, saraf, dan jantung. Manfaat magnesium dari jahe antara lain mengurangi kram otot dan kejang, membantu mengatur detak jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kualitas tidur. Magnesium juga penting untuk lansia yang sering mengalami gangguan tidur karena membantu relaksasi otot dan sistem saraf. Jadi jika sahabat merasa sulit tidur malam, minum air jahe hangat bisa menjadi alternatif yang alami dan menenangkan. 7. Kalium pendukung jantung sehat. Kalium adalah mineral penting lain yang juga ada di dalam jahe. Kalium berfungsi menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, serta berperan besar dalam menstabilkan tekanan darah, mengurangi risiko stroke, membantu kerja ginjal, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Menurut WHO, konsumsi cukup kalium setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara signifikan. Bagi sahabat lansia yang punya riwayat darah tinggi, konsumsi air jahe bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah secara alami. 8. Kalsium bukan hanya ada di susu. Kalsium biasanya kita kenal dari susu atau ikan teri, tapi ternyata jahe juga mengandung kalsium meski dalam jumlah kecil. Tapi jangan diremehkan, karena setiap asupan kecil tetap memberikan kontribusi untuk menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, memperkuat gigi, membantu kontraksi otot. Terutama bagi sahabat lansia perempuan yang rentan osteoporosis setelah menopause, mengombinasikan konsumsi air jahe dengan makanan berkalsium tinggi adalah langkah cerdas. Kata dokter, jahe aman asal. Menurut Dr. Erlina Kumala, SPPD, jahe adalah herbal yang relatif aman untuk dikonsumsi oleh lansia, asal tidak berlebihan. Beberapa catatan penting. Konsumsi maksimal 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kesehatan umum. Gunakan sekitar 2 ruas jahe segar, jangan lebih. Hindari konsumsi jahe saat sedang mak akut atau lambung sensitif. Jangan campur dengan obat pengencer darah tanpa izin dokter. Intinya, meskipun alami, jahe tetap perlu digunakan secara bijak. Testimoni sahabat lansia. Mari kita dengarkan lagi cerita dari sahabat kita, Bu Rini, 60 tahun, Bandung. Dulu saya takut minum jamu karena lambung saya sensitif. Tapi waktu coba air jahe buatan sendiri, ternyata perut enak, dan badan jadi lebih kuat jalan pagi. Sekarang saya minum 2 kali seminggu. Alhamdulillah, cocok banget. Atau Pak Darto, 68 tahun, Yogyakarta. Saya dulu minum teh manis setiap sore. Tapi sejak ganti jadi air jahe, badan gak gampang capek, dan saya lebih enak tidur malam. Kesaksian sahabat seperti ini makin meneguhkan bahwa air jahe bukan hanya cocok, tapi juga bermanfaat nyata untuk kesehatan harian lansia. Sahabat lansia sehat, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam jahe terdapat kombinasi senyawa alami yang sangat bermanfaat, seperti gingerol, shogaol, minyak atsiri, zingeron, dan berbagai vitamin serta mineral. Semua kandungan ini bekerja secara sinergis menjaga tubuh kita agar tetap hangat, bugar, dan tahan terhadap berbagai keluhan khas usia lanjut. Inilah yang membuat jahe berbeda dari rempah biasa. Ia tidak hanya menyedapkan makanan, tetapi juga menyehatkan tubuh secara menyeluruh jika dikonsumsi secara tepat dan rutin. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama dan kedua dari air rebusan jahe bagi sahabat lansia, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, menghangatkan tubuh secara alami. Dua manfaat ini adalah dasar kenapa jahe begitu populer di kalangan orang tua zaman dulu dan masih terus digunakan hingga sekarang. Sampai jumpa di bab 4. Sahabat tersayang, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai pada inti pembahasan. Apa saja manfaat dari air rebusan jahe, khususnya untuk kita yang sudah berusia di atas 55 tahun? Di bab ini, kita akan membahas dua manfaat utama yang paling dikenal oleh masyarakat, bahkan sejak zaman nenek moyang kita dulu. Meningkatkan daya tahan tubuh.
Menghangatkan tubuh secara alami. Kedua manfaat ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita mulai melemah. Tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit, apalagi saat musim hujan atau cuaca dingin. Nah, disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang bisa membantu kita tetap sehat dan bugar. Manfaat pertama, meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Sahabat lansia sehat pasti sering mendengar istilah daya tahan tubuh atau sistem imun. Tapi apa sebenarnya maknanya? Sistem imun adalah pasukan tentara alami dalam tubuh kita yang bertugas melindungi dari serangan virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit. Saat kita masih muda, pasukan ini kuat dan cepat merespon serangan. Tapi ketika kita menua, kemampuan ini mulai melemah. Gejalanya bisa berupa mudah tertular flu atau batuk, luka kecil sulit sembuh, tubuh terasa lelah meskipun aktivitas ringan, gampang meriang saat cuaca berubah. Nah, air rebusan jahe mengandung gingerol dan antioksidan tinggi yang sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan pasukan imun kita. Gingerol bekerja dengan cara merangsang produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi, mengurangi peradangan ringan dalam tubuh yang sering muncul tanpa kita sadari, meningkatkan sirkulasi darah, sehingga nutrisi dan oksigen bisa sampai ke seluruh tubuh dengan lancar. Menurut Dr. Rizky Amalia, SPPD, konsumsi jahe secara rutin dapat meningkatkan respons imun tubuh terhadap virus. Bahkan di masa pandemi beberapa tahun lalu, jahe menjadi salah satu bahan yang paling dicari karena khasiatnya dalam menjaga daya tahan tubuh. Penelitian ilmiah, jahe dan sistem imun. Sebuah studi dari University of Maryland Medical Center menyatakan bahwa ekstrak jahe dapat menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi virus influenza. Selain itu, jahe juga memiliki efek antibakteri alami terhadap bakteri penyebab penyakit saluran pernapasan, seperti Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Hal ini menjadikan jahe sebagai pilihan alami yang sangat tepat untuk menjaga tubuh dari serangan flu, pilek, hingga infeksi pencernaan. Testimoni sahabat, tidak gampang tertular flu lagi. Bu Neti, 61 tahun, dari Padang, berbagi pengalaman menarik. Setiap musim hujan, saya selalu jadi langganan flu. Tapi sejak mulai minum air jahe hangat setiap pagi, saya merasa lebih tahan. Anak-anak di rumah pada batuk pilek, tapi saya nggak ketularan. Alhamdulillah, air jahe itu seperti pelindung tubuh saya sekarang. Cerita ini memperkuat fakta bahwa air jahe bukan hanya menenangkan, tapi juga memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Manfaat kedua, menghangatkan tubuh secara alami. Nah, sahabat lansia sehat, siapa di sini yang sering merasa kedinginan, walaupun cuaca sedang tidak terlalu dingin? Atau saat tidur malam, kaki terasa dingin dan membuat sulit tidur? Gejala ini sering dialami oleh lansia karena aliran darah ke tangan dan kaki mulai melambat, lapisan lemak di bawah kulit menipis, metabolisme tubuh menurun. Kondisi ini membuat tubuh kita terasa lebih dingin dibandingkan orang yang lebih muda. Nah, disinilah air rebusan jahe kembali mengambil peran penting. Bagaimana jahe menghangatkan tubuh? Jahe mengandung senyawa shogaol dan gingerol yang memiliki efek termogenik, yaitu meningkatkan suhu tubuh dari dalam. Efek ini mirip seperti saat kita berolahraga ringan. Tubuh terasa hangat karena pembakaran energi meningkat. Ketika kita minum air jahe, pembuluh darah melebar. Aliran darah menjadi lebih lancar ke ujung-ujung tubuh. Otot-otot menjadi lebih rileks. Tubuh terasa hangat dan nyaman. Efek ini sangat baik terutama untuk sahabat yang mudah kedinginan di malam hari, sering masuk angin, merasa menggigil walau suhu sekitar normal, mengalami sirkulasi darah yang buruk, misalnya di kaki atau tangan, membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat lansia sehat, pernahkah sahabat merasa susah tidur karena kaki dingin? Atau sering bangun tengah malam karena tubuh menggigil? Minum air jahe hangat sebelum tidur bisa menjadi solusi. Efek hangat yang menyebar ke seluruh tubuh membantu tubuh lebih rileks dan nyaman. Selain itu, aroma dari jahe juga punya efek aromaterapi alami yang menenangkan pikiran. Menurut Dr. Aditya Wibowo, SPKJ, kehangatan dari minuman seperti air jahe dapat membantu tubuh masuk ke kondisi relaksasi lebih cepat, sehingga tidur menjadi lebih pulas. Cerita sahabat, kaki tidak dingin lagi. Pak Amin, 70 tahun, dari Magelang, menceritakan, dulu tiap malam kaki saya dingin,
sampai harus pakai kaos kaki tebal dan tetap susah tidur. Tapi sejak istri saya bikinkan air jahe hangat tiap malam, tubuh saya jadi hangat dan tidur lebih enak. Sekarang saya nggak bisa tidur tanpa air jahe dulu. Cerita Pak Amin menjadi contoh nyata bagaimana sesuatu yang sederhana bisa memberikan perubahan besar dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Catatan penting, jangan berlebihan. Meskipun air jahe sangat bermanfaat, penting untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Cukup 2-3 kali seminggu, dengan takaran 2 ruas jahe segar. Rebus dalam 300-400 ml air. Bisa ditambah sedikit madu atau perasan jeruk nipis. Diminum hangat, pagi atau malam hari. Hindari konsumsi setiap hari jika sahabat memiliki gangguan lambung atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Rangkuman bab ini. 2 manfaat penting dari air rebusan jahe yang telah kita bahas hari ini adalah 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan kandungan gingerol dan antioksidan yang memperkuat sistem imun lansia dari dalam. 2. Menghangatkan tubuh secara alami. Dengan efek termogenik dari shogaol yang membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membuat tubuh lebih nyaman terutama saat malam hari atau cuaca dingin. Kedua manfaat ini sangat cocok untuk kita yang sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan alami untuk tetap sehat, hangat, dan tidak gampang sakit. Sahabat lansia sehat, kita baru membahas 2 dari 7 manfaat. Masih banyak hal menarik menanti di bab berikutnya. Di bab 5, kita akan bahas manfaat 3 dan 4 dari air rebusan jahe, yaitu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Mendukung kesehatan pencernaan. Kedua manfaat ini sangat relevan untuk sahabat lansia yang sering mengalami nyeri lutut, encok, atau gangguan perut seperti kembung dan mual. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bila sahabat ingin saya lanjutkan sekarang juga, cukup beritahu saja, ya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas 2 manfaat utama dari air rebusan jahe, yakni meningkatkan daya tahan tubuh dan menghangatkan tubuh lansia, kita lanjutkan kedua manfaat berikutnya yang tak kalah penting, khususnya untuk kita yang telah memasuki usia 55 tahun ke atas. Kali ini kita akan membahas manfaat ketiga dan keempat. 3. Meredakan pegal linu dan nyeri sendi. 4. Menjaga kesehatan pencernaan. 2 keluhan ini sangat umum dirasakan oleh para lansia. Mungkin sahabat juga pernah mengalaminya. Bangun tidur badan terasa kaku, lutut nyeri saat naik tangga, perut kembung setelah makan, atau buang air besar tidak lancar. Keluhan seperti ini seringkali dianggap biasa, tapi jika dibiarkan bisa mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Nah, kabar baiknya, jahe sebagai rempah alami ternyata punya khasiat luar biasa dalam membantu mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Manfaat ketiga, meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Siapa di sini yang sering merasa kaki pegal saat bangun tidur, punggung terasa nyeri saat duduk terlalu lama, lutut sakit kalau jongkok, sendi tangan terasa ngilu saat menggenggam? Kalau iya, berarti tubuh sahabat sedang memberi sinyal bahwa peradangan sendi atau otot sedang terjadi. Hal ini sangat umum dialami oleh lansia, terutama yang memiliki riwayat osteoartritis, asam urat, rematik, cedera otot ringan. Peradangan atau inflamasi pada otot dan sendi menyebabkan rasa nyeri dan kaku. Dan kabar baiknya, senyawa gingerol dan shogaol dalam jahe punya sifat antiinflamasi alami yang bisa membantu meredakan nyeri tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Penjelasan ilmiah, anti peradangan dari jahe. Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Medicinal Food, konsumsi rutin ekstrak jahe selama beberapa minggu dapat mengurangi gejala nyeri lutut pada pasien osteoartritis. Efek ini diperoleh karena gingerol mampu menghambat produksi prostaglandin dan leukotrien, yaitu senyawa pemicu nyeri dan peradangan dalam tubuh. Dalam bahasa yang lebih mudah, jahe membantu memblokir jalur-jalur kimia di tubuh yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekakuan otot. Kata dokter, alternatif alami untuk nyeri sendi. Menurut Dr. Husni Mubarok, SPKFR, salah satu metode pengobatan konservatif untuk nyeri sendi adalah dengan mengombinasikan obat dokter dengan konsumsi herbal yang aman, salah satunya jahe. Ia menjelaskan, konsumsi air jahe 2-3 kali seminggu dapat memberikan efek relaksasi pada otot, meredakan bengkak ringan, serta meningkatkan mobilitas persendian. Cerita sahabat, jahe mengurangi nyeri. Ibu Minah, 66 tahun, dari Purwokerto, menuturkan, "Saya sudah lama kena lutut sebelah kanan," kata dokter karena sendinya aus. "Dulu tiap hari minum obat nyeri. Tapi sejak saya rutin minum air jahe seminggu 2 kali, sakitnya jauh berkurang.
Saya bisa jalan keliling gang lagi. Contoh nyata ini memperlihatkan bahwa pendekatan alami, jika dilakukan dengan konsisten, bisa memberi hasil yang signifikan. Rasa pegal berkurang, aktivitas jadi ringan. Ketika rasa nyeri dan pegal mulai berkurang, sahabat akan lebih mudah. Jalan pagi tanpa takut lutut ngilu. Menyapu halaman tanpa merasa punggung sakit. Salat dengan gerakan sempurna tanpa rintihan. Duduk lama untuk mengaji atau membaca tanpa punggung kaku. Inilah kenapa mengurangi nyeri sendi dan otot adalah investasi penting bagi kualitas hidup lansia. Manfaat keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Sekarang kita beralih ke manfaat keempat, menjaga pencernaan tetap sehat. Sahabat lansia sehat, tahukah bahwa proses pencernaan melambat seiring bertambahnya usia? Inilah alasan mengapa banyak lansia mengalami perut kembung, sering sendawa, mual setelah makan, susah buang air besar, tidak nafsu makan. Masalah pencernaan seperti ini bisa menyebabkan tubuh lemas, kekurangan nutrisi, bahkan meningkatkan risiko penyakit lain. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan saluran cerna. Dan salah satu cara alami yang bisa sahabat coba adalah dengan minum air jahe hangat. Bagaimana jahe membantu pencernaan? Jahe mengandung zat bernama zingeron dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai stimulan alami bagi lambung dan usus. Anti-gas, karminatif, yang membantu mengeluarkan gas dari saluran cerna. Agen anti-mual, sangat baik bagi lansia yang sering merasa mual ringan. Penyeimbang flora usus, membantu bakteri baik tumbuh optimal. Efek gabungan dari senyawa-senyawa ini membuat pencernaan bekerja lebih lancar, rasa begah berkurang, dan makanan bisa dicerna dengan lebih baik. Riset jahe dan sistem pencernaan. Sebuah studi dari University of Michigan Medical School menyatakan bahwa konsumsi jahe dapat membantu mempercepat pengosongan lambung hingga 50%. Artinya, makanan tidak akan terlalu lama tertahan di lambung, sehingga mencegah perasaan penuh atau mual. Penelitian lain dari Jepang menyebutkan bahwa jahe juga membantu memperkuat katup lambung, sehingga mengurangi risiko refluks asam lambung, GERD, yang sering dialami lansia. Dokter bicara, jahe dan kesehatan lambung. Menurut Dr. Rahmawati, SPPDG, jahe bisa dijadikan terapi pelengkap bagi pasien lansia yang mengalami gangguan pencernaan ringan selama tidak dalam kondisi mak akut. Ia menyarankan jahe diminum setelah makan atau sore hari, agar tidak merangsang asam lambung secara berlebihan. Cerita sahabat, tidak kembung lagi setelah minum jahe. Bu Erna, 69 tahun, dari Madiun, membagikan pengalamannya. Dulu saya hampir tiap sore kembung. Makan sedikit, langsung penuh. Tapi sejak anak saya nyuruh minum air jahe setelah makan, kembungnya hilang. Badan juga terasa lebih enteng. Sekarang jadi kebiasaan minum jahe, malah bikin tidur nyenyak. Nafsu makan lansia meningkat. Selain memperlancar pencernaan, efek jahe yang menenangkan lambung juga membantu meningkatkan nafsu makan. Ini sangat penting, karena salah satu masalah besar lansia adalah kurangnya selera makan yang bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi. Dengan pencernaan yang lebih lancar dan nafsu makan yang kembali normal, tubuh akan lebih bertenaga, lebih mudah menyerap gizi, tidak mudah lelah, berat badan stabil. Catatan penggunaan. Meski sangat bermanfaat, tetap perhatikan. Hindari konsumsi air jahe saat perut kosong, terutama jika sahabat punya mak. Jangan konsumsi terlalu pekat atau terlalu pedas. Tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis agar lebih seimbang. Gunakan jahe segar, bukan bubuk jahe instan dalam kemasan. Rangkuman bab ini. Sahabat lansia sehat. Dua manfaat air rebusan jahe yang telah kita bahas kali ini sangat erat dengan kenyamanan harian. Meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Dengan sifat antiinflamasi dari gingerol dan shogaol, jahe membantu mengurangi peradangan pada otot dan sendi. Menjaga kesehatan pencernaan. Jahe membantu memperlancar sistem cerna, mengurangi kembung, mual, dan meningkatkan nafsu makan. Manfaat ini akan sangat terasa jika sahabat mengonsumsinya secara rutin dan seimbang, sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia. Di bab 6, kita akan membahas manfaat kelima yang sangat penting bagi lansia. Mengontrol gula darah secara alami. Apakah sahabat termasuk yang memiliki riwayat diabetes atau kadar gula yang mudah naik? Maka pembahasan selanjutnya wajib disimak. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat tersayang. Sahabat channel Lansia Sehat, kita kini sampai pada pembahasan yang sangat penting,
terutama bagi para lansia yang memiliki riwayat diabetes atau kadar gula darah yang tidak stabil. Tahukah sahabat, bahwa menurut data Kementerian Kesehatan RI, jumlah lansia yang mengalami diabetes meningkat setiap tahunnya? Bahkan banyak yang tidak menyadari bahwa kadar gula darahnya tinggi, karena gejalanya seringkali muncul perlahan, seperti sering haus, cepat lapar, mudah lelah, atau luka yang lama sembuh. Nah, di bab ini kita akan membahas manfaat kelima dari air rebusan jahe, yaitu mengontrol gula darah secara alami. Ya, jahe bukan hanya menghangatkan dan menyegarkan tubuh, tapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan dengan cara yang tepat. Dan yang menarik, ini bukan hanya mitos atau warisan petuah nenek moyang. Manfaat jahe ini juga telah dibuktikan oleh penelitian medis modern. Diabetes dan lansia, ancaman yang tak boleh diabaikan. Sebelum membahas bagaimana jahe bekerja dalam mengontrol gula darah, mari kita pahami dulu mengapa diabetes adalah ancaman besar bagi kita yang berusia lanjut. Ketika seseorang memasuki usia 55 tahun ke atas, risiko mengalami gangguan metabolisme glukosa meningkat secara signifikan. Ini karena fungsi pankreas menurun, produksi insulin melemah, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, resistensi insulin, aktivitas fisik berkurang, pola makan tinggi gula dan rendah serat. Semua faktor ini membuat gula darah cenderung naik, apalagi jika tidak dikontrol secara rutin. Beberapa tanda awal gula darah tinggi antara lain: sering merasa haus, cepat lapar, terutama setelah makan, mudah lelah, mata kabur, luka sulit sembuh, kesemutan di kaki atau tangan. Jika sahabat mengalami gejala-gejala ini, sebaiknya segera periksa kadar gula darah ke puskesmas atau klinik terdekat. Dan jika sahabat sudah memiliki riwayat diabetes, maka langkah pengendalian sangat penting dilakukan. Peran jahe dalam mengontrol gula darah. Sahabat lansia sehat, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan zingeron yang memiliki efek antidiabetik. Artinya, senyawa ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah puasa, menurunkan kadar HbA1c, indikator rata-rata gula darah selama 3 bulan, menghambat enzim pemecah karbohidrat, sehingga gula diserap lebih lambat oleh tubuh. Dengan kata lain, jahe membantu tubuh menggunakan gula darah dengan lebih efisien, serta mencegah lonjakan kadar gula setelah makan. Penelitian ilmiah, jahe dan diabetes. Sebuah studi dari Tehran University of Medical Sciences tahun 2015 meneliti 41 pasien penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi jahe sebanyak 2 gram per hari selama 12 minggu. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan kadar gula darah puasa, penurunan kadar HbA1c, peningkatan sensitivitas insulin. Studi ini menjadi dasar bahwa jahe bisa dijadikan terapi pendamping alami dalam pengelolaan diabetes, tentunya tetap dengan pengawasan dokter. Penelitian lainnya dari India juga menyebutkan bahwa ekstrak jahe dapat menurunkan aktivitas enzim glukosidase, yaitu enzim yang berperan dalam memecah karbohidrat menjadi gula. Artinya, jahe membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan. Kata dokter, jahe sebagai pendamping terapi diabetes. Menurut Dr. Rani Larasati, SPPD Kemp, konsumsi jahe secara moderat dapat membantu pasien diabetes menjaga kadar gula darah tetap stabil, asal dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan. Beliau menyarankan agar lansia penderita diabetes tidak mengandalkan jahe sebagai pengganti obat dokter, menghindari menambahkan gula pasir ke dalam rebusan jahe. Lebih baik menambahkan sedikit madu murni atau perasan jeruk nipis. Konsumsi air jahe maksimal 3 kali seminggu. Tetap menjaga pola makan rendah gula dan tinggi serat. Dengan cara ini, jahe bisa menjadi teman sehat yang membantu tubuh menjaga keseimbangan gula darah. Peran jahe dalam menurunkan risiko komplikasi diabetes. Sahabat lansia sehat, diabetes bukan hanya tentang kadar gula yang tinggi. Penyakit ini juga membawa risiko komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, retinopati, luka kaki yang sulit sembuh, serangan jantung dan stroke. Nah, salah satu manfaat penting jahe adalah menurunkan risiko peradangan kronis, yang merupakan akar dari banyak komplikasi tersebut. Gingerol dalam jahe memiliki sifat antioksidan tinggi yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat kadar gula tinggi, sekaligus menjaga elastisitas pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi darah. Inilah yang membuat konsumsi jahe menjadi sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Tips mengolah jahe untuk lansia diabetes.
Berikut beberapa tips khusus agar sahabat dapat menikmati air rebusan jahe tanpa khawatir. 1. Gunakan jahe segar. Pilih jahe emprit atau jahe merah. Cuci bersih, geprek, lalu rebus dengan 300-400 ml air selama 10-15 menit. 2. Jangan tambahkan gula pasir. Sahabat yang punya diabetes sebaiknya menghindari gula. Jika perlu rasa manis, gunakan sedikit madu murni, sekitar 1 sendok teh saja. 3. Campur dengan jeruk nipis atau kayu manis. Kombinasi ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki efek sinergis dalam membantu mengontrol gula darah. 4. Minum setelah makan. Untuk mencegah naiknya asam lambung, minumlah air jahe setelah makan siang atau malam. 5. Konsumsi maksimal 3 kali seminggu. Hindari konsumsi harian terus-menerus, agar tubuh tetap seimbang dan tidak iritasi lambung. Testimoni sahabat, gula darah lebih stabil. Pak Sugeng, 70 tahun, dari Bekasi, membagikan kisahnya. Saya sudah 7 tahun diabetes. Minum obat dokter rutin, tapi tetap jaga pola makan. Anak saya menyarankan coba jahe. Sekarang saya minum air jahe 2 kali seminggu, gula darah saya lebih stabil. Kadang periksa pagi hari, hasilnya bagus. Yang penting jangan pakai gula tambahan. Atau Bu Murni, 64 tahun, dari Bali. Dulu saya sering pusing setelah makan berat. Ternyata karena lonjakan gula. Sekarang saya minum air jahe hangat setelah makan. Badan nggak mudah lemas. Saya juga jadi lebih tenang dan tidak cepat marah-marah. Testimoni seperti ini memperkuat keyakinan bahwa rebusan jahe yang sederhana bisa memberi manfaat besar jika kita mengonsumsinya dengan niat menjaga kesehatan. Efek psikologis, jahe dan keseimbangan emosi. Menariknya, konsumsi air jahe juga berpengaruh pada keseimbangan emosi dan ketenangan pikiran. Ini penting karena penderita diabetes sering mengalami fluktuasi emosi akibat ketidakseimbangan gula darah. Aroma jahe yang khas dan efek hangat yang menenangkan membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Hal ini mendukung kestabilan hormon dan suasana hati, sehingga stres pun berkurang. Dan sahabat pasti tahu bahwa stres adalah salah satu pemicu lonjakan gula darah, bukan? Rangkuman bab ini. Mari kita simpulkan. Jahe memiliki senyawa aktif, gingerol, zingeron, yang membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jahe membantu mencegah komplikasi diabetes melalui efek antioksidan dan antiinflamasi. Air jahe yang dikonsumsi tanpa tambahan gula bisa menjadi terapi pendamping alami untuk penderita diabetes lansia. Jahe juga membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres, yang berperan dalam kestabilan gula darah. Namun, perlu diingat, jahe bukan pengganti obat diabetes. Konsumsi jahe harus disertai pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pemantauan gula darah secara rutin. Di bab 7, kita akan membahas manfaat ke-6 dari air rebusan jahe, yaitu menjaga jantung tetap sehat dan melancarkan sirkulasi darah. Ini sangat penting, karena lansia sangat rentan mengalami gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Jahe bisa membantu mengontrol tekanan darah, melindungi jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Sampai jumpa di bab berikutnya ya, sahabat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat jahe dalam membantu mengontrol gula darah, kini kita sampai pada manfaat ke-6 yang tak kalah penting, yaitu membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah. Kalau sahabat termasuk yang memiliki tekanan darah tinggi, sering merasa pusing, mudah lelah saat naik tangga, atau bahkan pernah merasa nyeri di dada, maka bab ini sangat relevan untuk sahabat simak hingga tuntas. Kenapa? Karena penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah adalah penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia, dan risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, menjaga jantung agar tetap sehat bukan hanya penting, tapi mendesak. Kabar baiknya, jahe yang selama ini kita kenal sebagai rempah dapur, ternyata menyimpan potensi luar biasa dalam membantu merawat kesehatan jantung secara alami. Mari kita bahas satu persatu. Jantung, mesin utama yang perlu dijaga. Sahabat lansia sehat, jantung ibarat mesin utama dalam tubuh kita. Setiap detiknya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke otak, paru-paru, ginjal, dan organ vital lainnya. Namun seiring bertambah usia, fungsi jantung bisa menurun karena dinding pembuluh darah menebal, elastisitas arteri berkurang, kolesterol menumpuk, tekanan darah naik, peredaran darah menjadi tidak lancar. Jika dibiarkan,
Kondisi ini bisa memicu hipertensi, tekanan darah tinggi, penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis, serangan jantung, stroke. Oleh karena itu, menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan tekanan darah stabil adalah kunci agar jantung tetap bekerja optimal. Dan salah satu cara alami untuk mencapainya adalah dengan rutin minum air rebusan jahe. Peran jahe dalam menjaga kesehatan jantung. Jahe memiliki banyak senyawa aktif yang berkontribusi dalam kesehatan kardiovaskular, antara lain gingerol melancarkan peredaran darah, mengurangi kekakuan pembuluh darah. Shogaol memperbaiki elastisitas arteri. Zingeron membantu mencegah penggumpalan darah. Antioksidan alami menangkal radikal bebas penyebab kerusakan dinding pembuluh darah. Magnesium dan kalium mineral penting untuk menurunkan tekanan darah. Berikut ini adalah cara kerja jahe terhadap sistem kardiovaskular. Melancarkan aliran darah. Gingerol membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi. Aliran darah yang lancar mengurangi beban kerja jantung. Menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dan magnesium dalam jahe membantu merelaksasi otot pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa turun secara alami. Mencegah penggumpalan darah. Jahe memiliki sifat antikoagulan alami, mirip seperti aspirin dalam dosis kecil, yang membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah berbahaya. Mengurangi kolesterol jahat, LDL. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Mengurangi stres oksidatif. Antioksidan dalam jahe membantu melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian medis, jahe dan jantung. Penelitian yang dipublikasikan di International Journal of Cardiology tahun 2008 menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan pada hewan percobaan, serta meningkatkan sirkulasi darah secara menyeluruh. Studi lain di Saudi Medical Journal menemukan bahwa pasien yang mengonsumsi suplemen jahe mengalami penurunan kadar kolesterol jahat, LDL, dan peningkatan kolesterol baik, HDL, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung. Bahkan dalam American Journal of Hypertension, disebutkan bahwa konsumsi herbal seperti jahe bisa menjadi terapi pendamping untuk hipertensi ringan hingga sedang, asal disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kata dokter, jahe aman untuk hipertensi ringan. Menurut Dr. Aulia Ramadhani, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsumsi jahe dalam bentuk rebusan alami tanpa tambahan gula bisa menjadi alternatif pendamping terapi bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi ringan hingga sedang. Namun, beliau menekankan pentingnya tetap memantau tekanan darah secara rutin. Tidak mencampur jahe dengan kafein, misalnya kopi atau teh hitam. Tidak menghentikan obat dokter tanpa anjuran. Konsumsi air jahe maksimal 2-3 kali per minggu. Beliau juga menyarankan agar jahe dikonsumsi setelah makan, agar tidak memicu iritasi lambung, terutama bagi lansia yang punya riwayat MAC. Testimoni sahabat, tekanan darah lebih terkontrol. Pak Bambang, 68 tahun, dari Solo, menceritakan pengalamannya. Saya dulu sempat tensi 160/100. Sering pusing dan jantung berdebar. Sekarang saya tetap minum obat dokter, tapi saya tambahkan kebiasaan minum air jahe tiap malam Senin dan Kamis. Tensi sekarang stabil di 130/80, dan saya merasa lebih ringan di badan. Cerita Pak Bambang menjadi bukti bahwa pendekatan alami bisa berjalan berdampingan dengan pengobatan medis, selama dilakukan dengan bijak dan penuh kesadaran. Jahe dan pembuluh darah. Sahabat lansia sehat, peredaran darah kita seperti jalan tol. Kalau jalurnya bersih dan lancar, maka distribusi oksigen ke seluruh tubuh pun berjalan baik. Tapi kalau pembuluh darah menyempit, terjadi penumpukan lemak, atau pembekuan darah, maka bisa terjadi kemacetan, yang dalam istilah medis disebut trombosis. Jahe membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan tidak kaku, serta mengurangi risiko penggumpalan darah, sehingga sirkulasi ke organ-organ penting seperti otak, ginjal, dan jantung tetap terjaga. Tidur lebih nyenyak, jantung lebih tenang. Minum air jahe hangat sebelum tidur juga dapat menenangkan sistem saraf dan membuat jantung berdetak lebih stabil. Ini penting bagi lansia yang sering mengalami palpitasi atau perasaan jantung berdebar kencang saat malam hari. Efek relaksasi ini membantu tubuh masuk ke fase tidur dalam dengan lebih mudah, sehingga istirahat menjadi lebih berkualitas, dan jantung pun tidak bekerja terlalu keras saat tidur. Catatan penting bagi sahabat dengan penyakit jantung. Meski jahe sangat bermanfaat,
Penting bagi sahabat yang memiliki riwayat penyakit jantung serius atau pasca operasi jantung untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi air jahe. Hindari konsumsi jahe dalam dosis tinggi. Campuran jahe dengan obat pengencer darah tanpa arahan dokter. Konsumsi saat perut kosong. Penggunaan jahe instan yang mengandung gula tinggi. Lebih aman jika menggunakan jahe segar yang direbus sendiri di rumah. Tips minum air jahe untuk menjaga jantung. Berikut beberapa tips aman dan efektif. Gunakan jahe segar sekitar 1,5-2 ruas, dicuci bersih, lalu digeprek. Rebus dengan 400 ml air selama 10-15 menit. Tambahkan kayu manis untuk efek pelengkap menurunkan tekanan darah. Minum setelah makan malam dalam keadaan hangat. Jangan tambahkan gula pasir, lebih baik gunakan madu murni secukupnya. Konsumsi air jahe secara rutin 2-3 kali dalam seminggu dapat menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi jantung sahabat. Rangkuman bab ini. Jahe membantu menjaga kesehatan jantung lansia melalui perannya dalam melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, dan menyeimbangkan kadar kolesterol. Sifat antioksidan dan antikoagulan jahe membantu mencegah kerusakan dinding pembuluh darah dan penggumpalan darah. Minum air jahe secara teratur dan seimbang memberikan efek perlindungan alami terhadap sistem kardiovaskular. Dengan demikian, jahe bukan hanya penghangat tubuh, tapi juga penjaga denyut kehidupan yang paling vital. Sahabat lansia sehat, masih ada satu manfaat lagi yang sangat penting, terutama bagi kita yang ingin tetap aktif dan tidak mudah lelah di usia senja. Di bab 8, kita akan bahas manfaat ketujuh, menjaga stamina dan vitalitas sehari-hari. Apa rahasianya agar tetap kuat menjalani aktivitas harian meski usia sudah lanjut? Dan bagaimana jahe bisa membantu kita tetap semangat? Yuk, kita lanjutkan di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, akhirnya kita sampai pada manfaat ketujuh dari air rebusan jahe, yang sekaligus menjadi simpulan dari semua manfaat yang telah kita bahas sebelumnya, dan bisa dibilang yang paling penting bagi sahabat semua agar tetap menjalani hari-hari dengan semangat dan senyuman. Air jahe membantu menjaga stamina dan vitalitas lansia secara alami. Bagi banyak orang, termasuk para lansia, stamina sering menjadi kendala utama dalam menjalani aktivitas harian. Banyak yang mengeluh cepat lelah, malas bergerak, dan kehilangan energi hanya untuk sekadar menyapu halaman, jalan pagi, atau menyiapkan sarapan. Padahal, justru di usia lanjut, kita sangat memerlukan stamina agar tetap mandiri, aktif, dan tidak mudah jatuh sakit. Tubuh yang lemas akan membuat pikiran ikut lemas, semangat berkurang, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup. Disinilah jahe hadir sebagai pendorong stamina alami, yang bisa membantu tubuh tetap bertenaga tanpa perlu minuman berenergi kimia yang seringkali berisiko bagi lansia. Apa itu stamina dan vitalitas? Sebelum kita membahas bagaimana jahe membantu, mari kita pahami dulu dua istilah penting ini. Stamina adalah daya tahan fisik tubuh untuk menjalani aktivitas harian tanpa cepat lelah. Vitalitas adalah semangat hidup, kekuatan dari dalam yang membuat tubuh dan pikiran terasa bertenaga. Jadi stamina itu soal tenaga fisik, sedangkan vitalitas itu tentang semangat dan gairah menjalani hidup. Nah, kedua hal ini sangat dibutuhkan di usia senja, agar kita bisa tetap bangun pagi dengan semangat, beribadah dengan khusyuk, bermain dengan cucu dengan senyum, jalan-jalan sore tanpa harus ngos-ngosan, menyambut hari dengan rasa syukur dan tidak mengeluh. Kandungan jahe untuk daya tahan dan energi. Sahabat lansia sehat, seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, jahe mengandung berbagai senyawa aktif dan nutrisi yang sangat membantu dalam membangun dan mempertahankan stamina tubuh, seperti gingerol dan shogaol, meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme tubuh. Magnesium dan kalium mendukung fungsi otot dan sistem saraf. Vitamin B3, B6 dan C membantu produksi energi dari makanan. Antioksidan menjaga sel tubuh tetap sehat dan terlindung dari stres oksidatif. Kombinasi zat-zat ini membuat jahe mampu bekerja sebagai tonik alami, yaitu zat yang merangsang energi tubuh secara bertahap, tanpa efek lonjakan dan kejatuhan seperti kafein. Bagaimana jahe meningkatkan stamina? Ada beberapa mekanisme kerja jahe dalam mendukung stamina dan vitalitas lansia. 1. Meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke sel. Jahe memperlancar peredaran darah, sehingga oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke otot dan otak. Ini membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. 2. Mendukung metabolisme energi. Gingerol membantu meningkatkan metabolisme, yaitu proses di mana tubuh mengubah makanan menjadi energi.
Metabolisme yang lancar membuat tubuh tidak cepat lelah. 3. Mengurangi kelelahan otot. Magnesium dalam jahe membantu otot rileks dan tidak mudah kram. Ini sangat penting bagi sahabat lansia yang mudah pegal atau kelelahan setelah aktivitas ringan. 4. Menurunkan hormon stres. Jahe membantu menyeimbangkan hormon kortisol, yaitu hormon stres yang jika terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan kronis dan sulit tidur. Kata dokter, jahe sebagai pendukung energi. Menurut Dr. Aditya Mahendra, SPGK, salah satu penyebab tubuh cepat lelah pada lansia adalah kurangnya asupan makanan yang mendukung metabolisme energi dan meningkatnya stres oksidatif akibat usia. Beliau menjelaskan bahwa konsumsi jahe secara teratur bisa menjadi penopang energi alami karena mengandung senyawa yang memperkuat fungsi mitokondria, yaitu bagian sel yang memproduksi energi. Dan karena jahe bekerja secara bertahap dan alami, ia sangat cocok untuk lansia yang tidak boleh mengonsumsi stimulan kuat seperti minuman energi atau kopi berlebihan. Cerita sahabat, kembali semangat sehari-hari. Mari kita simak cerita dari Bu Sumarni, 67 tahun, dari Blitar. Dulu saya gampang capek, naik tangga 2 langkah saja ngos-ngosan. Tapi sejak minum air jahe tiap pagi 2 kali seminggu, badan terasa ringan, kaki nggak cepat capek, dan saya jadi semangat ikut senam lansia di Posyandu. Atau dari Pak Rohim, 70 tahun, dari Probolinggo. Saya dulu malas gerak, karena capek terus. Sekarang saya mulai rajin minum air jahe buatan istri. Nafsu makan jadi bagus, tidur nyenyak, dan saya bisa bantu-bantu di kebun tiap pagi. Testimoni seperti ini menggambarkan betapa perubahan kecil seperti rutin minum air jahe bisa memberikan efek besar pada kualitas hidup lansia. Jahe dan energi pagi hari. Sahabat lansia sehat, memulai hari dengan segelas air jahe hangat adalah cara terbaik untuk menghangatkan tubuh dari dalam, membangkitkan semangat, memperkuat daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, meningkatkan aliran darah ke otak dan otot. Dengan tubuh yang terasa segar di pagi hari, maka aktivitas sepanjang hari pun akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Vitalitas mental dan emosional. Selain fisik, jahe juga membantu menjaga vitalitas pikiran dan suasana hati. Efek hangat dan aromatik dari jahe memberikan efek relaksasi dan menenangkan. Sahabat yang rutin mengonsumsi jahe cenderung merasa lebih tenang, lebih fokus, tidak mudah cemas, lebih mudah tidur di malam hari. Ini penting karena pikiran yang rileks sangat berpengaruh pada semangat hidup. Lansia yang tenang dan damai pikirannya akan lebih mudah menjalani hari dengan hati yang gembira. Hindari kesalahan ini. Walau jahe bermanfaat, hindari kesalahan berikut ini agar manfaatnya optimal. Terlalu banyak konsumsi. Cukup 2-3 kali seminggu, bukan setiap hari. Mengonsumsi saat perut kosong bisa memicu iritasi lambung. Menambahkan gula berlebihan akan mengurangi manfaat jahe dan bisa berbahaya untuk lansia dengan diabetes. Mengandalkan jahe saja tanpa olahraga dan makanan bergizi. Jahe hanya pendamping, bukan solusi tunggal. Tips membuat rebusan jahe penambah stamina. Berikut resep sederhana yang bisa sahabat coba di rumah. Bahan: 2 ruas jahe segar, digeprek, 400 ml air, 1 batang serai, jika suka, 1 lembar daun pandan, jika ada, 1/2 sendok makan madu murni, jika diperlukan. Perasan jeruk nipis, opsional. Cara membuat: rebus jahe, serai, dan pandan selama 10-15 menit. Angkat dan saring. Tambahkan madu dan jeruk nipis setelah airnya hangat, bukan panas. Minum selagi hangat, pagi atau sore hari. Minuman ini akan memberi efek hangat, menyegarkan, dan menambah semangat. Rangkuman bab ini. Stamina dan vitalitas sangat penting bagi lansia agar tetap aktif, bahagia, dan mandiri. Air jahe membantu meningkatkan energi alami, memperlancar peredaran darah, dan mendukung metabolisme. Jahe juga membantu menenangkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan menjaga semangat hidup. Dengan demikian, air jahe bukan hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menghidupkan kembali semangat dan kekuatan dari dalam, agar kita bisa tetap menjalani masa tua dengan penuh makna dan harapan. Sahabat lansia sehat, kita hampir sampai di ujung perjalanan kita. Di bab 9, kita akan merangkum semua manfaat air rebusan jahe, disertai dengan cara mengolah jahe yang benar, serta testimoni langsung dari para lansia yang telah merasakan manfaatnya. Jangan lewatkan, karena bab terakhir ini akan menjadi penutup yang penuh inspirasi dan dorongan semangat untuk sahabat semua
agar mulai menjadikan air jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa bersama dalam 8 bab sebelumnya. Kita telah mengenal jahe bukan hanya sebagai rempah, tapi sebagai sahabat sehat alami yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kita juga telah membahas satu persatu 7 manfaat jahe yang sangat relevan untuk kesehatan lansia. Kini, di bab terakhir ini, kita akan merangkum kembali semua manfaat jahe yang telah kita pelajari, menyajikan panduan praktis cara mengolah jahe di rumah, menampilkan testimoni langsung dari sahabat lansia yang telah merasakan manfaat air jahe, memberi penutup yang memotivasi sahabat agar memulai langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat. Rangkuman 7 manfaat air rebusan jahe untuk lansia. Sebelum kita tutup, mari kita ingat kembali 7 manfaat utama dari air jahe untuk sahabat lansia. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe membantu mengaktifkan sistem imun dan menjaga tubuh dari infeksi flu, pilek, dan virus lainnya. 2. Menghangatkan tubuh secara alami. Kandungan shogaol dalam jahe memberikan efek hangat yang menenangkan, sangat cocok bagi lansia yang mudah kedinginan. 3. Meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Sifat antiinflamasi gingerol membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada otot serta persendian. 4. Menjaga kesehatan pencernaan. Jahe meredakan mual, kembung, dan membantu melancarkan buang air besar. 5. Mengontrol gula darah secara alami. Jahe meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah secara perlahan. 6. Menjaga jantung tetap sehat. Jahe membantu menurunkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. 7. Menjaga stamina dan vitalitas sehari-hari. Dengan memperlancar metabolisme dan aliran darah, jahe membuat tubuh terasa bertenaga dan semangat menjalani aktivitas harian. 7 manfaat ini bukanlah hal sepele. Jika sahabat bisa mendapatkan semuanya hanya dari satu bahan alami, yakni jahe, mengapa tidak mulai membiasakan diri mengonsumsinya? Panduan praktis. Cara mengolah jahe untuk lansia. Sahabat lansia sehat tidak perlu repot-repot membeli jamu instan, apalagi produk yang mengandung gula atau bahan pengawet. Cukup dengan bahan sederhana di rumah, sahabat bisa membuat air jahe segar yang kaya manfaat. Berikut ini beberapa cara membuat dan menyajikan jahe yang sehat untuk dikonsumsi lansia. Resep dasar air rebusan jahe. Bahan: 2 ruas jahe segar, sekitar 5-6 cm, 400 ml air, madu murni, opsional, 1/2 sendok teh, perasan jeruk nipis, opsional. Cara membuat: kupas jahe, lalu cuci hingga bersih. Geprek jahe agar sari dan aroma keluar. Rebus dalam 400 ml air hingga mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan 10-15 menit. Saring airnya, biarkan hingga hangat. Tambahkan madu dan atau jeruk nipis sesuai selera. Minum dalam keadaan hangat, pagi atau malam hari. Variasi air jahe sehat. 1 jahe, kayu manis serai. Untuk memperkuat efek penurun tekanan darah dan melancarkan peredaran. 2 jahe, kunyit, daun pandan. Untuk efek antioksidan lebih kuat dan mengurangi peradangan. 3 jahe, sereh, cengkeh. Untuk memperkuat daya tahan tubuh saat musim hujan. Tips konsumsi. Hindari konsumsi saat perut kosong, terutama jika sahabat punya riwayat MAG. Jangan konsumsi lebih dari 3 kali dalam seminggu. Hindari campuran gula pasir. Konsumsi setelah makan pagi atau malam. Gunakan jahe segar, bukan serbuk atau jahe instan pabrikan yang mengandung gula tinggi. Testimoni khasiat. Suara dari sahabat lansia sehat. Berikut ini adalah cuplikan testimoni dari para sahabat lansia yang telah mencoba dan merasakan langsung manfaat air jahe. Pak Hendra, 65 tahun, Klaten. Dulu saya gampang pegal-pegal. Bahkan bangun tidur pun badan rasanya seperti habis kerja keras. Setelah rutin minum air jahe 2 kali seminggu, badan terasa lebih enteng, nggak gampang ngilu. Sekarang jalan kaki tiap sore pun nggak masalah. Bu Rukmini, 70 tahun, Denpasar. Saya punya riwayat darah tinggi. Sudah pakai obat dokter, tapi sering masih pusing. Anak saya menyarankan minum jahe. Saya coba 2 kali seminggu, dan hasilnya luar biasa. Badan hangat, tidur nyenyak, dan tekanan darah saya mulai stabil. Tapi tentu saja, saya tetap minum obat dari dokter. Pak Darmawan, 68 tahun, Bandung. Waktu Ramadan kemarin saya sering lemas,
Mungkin karena pola makan berubah. Tapi setelah sahur saya minum air jahe. Badan terasa lebih kuat sampai sore. Saya heran, kok bisa sekuat itu? Sekarang, walaupun bukan bulan puasa, tetap saya minum jahe pagi hari. Bu Siti, 63 tahun, Probolinggo. Saya termasuk yang gampang masuk angin, dan sering merasa mual. Tapi sejak minum air jahe hangat setelah makan malam, mual hilang, dan tidur saya jadi pulas. Yang paling terasa, saya lebih jarang sakit sekarang. Testimoni seperti ini bisa menjadi semangat bagi sahabat semua, bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Apalagi dengan bahan yang sederhana dan bisa dibuat sendiri di rumah. Mengubah kebiasaan, mengubah hidup. Sahabat lansia sehat, jahe bukanlah obat ajaib yang langsung memberikan hasil dalam sehari 2 hari. Tapi jika dikonsumsi secara teratur, dalam jumlah yang tepat, dan dibarengi gaya hidup sehat, manfaatnya akan terasa nyata dalam jangka panjang. Bayangkan jika sahabat memulai hari dengan segelas air jahe, melakukan jalan kaki ringan selama 20 menit, menjaga pola makan bergizi dan rendah gula, tidur cukup dan pikiran tenang, selalu bersyukur dan semangat menjalani hari. Bukankah itu adalah resep hidup sehat yang sederhana namun kuat? Dan semuanya bisa dimulai hari ini, dengan langkah pertama, membuat rebusan jahe di dapur sendiri. Sahabat lansia sehat, banyak orang mengira bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sulit dan mahal. Padahal, kunci utamanya terletak pada kedisiplinan menjaga pola hidup, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, pilihan alami yang konsisten, seperti minum air jahe. Ingat, umur boleh bertambah, tapi semangat tetap bisa menyala. Dengan tubuh yang lebih sehat, kita bisa lebih khusyuk beribadah, lebih semangat bermain dengan cucu, lebih percaya diri bersosialisasi, lebih bahagia menjalani usia senja. Jahe bukan solusi tunggal, tapi ia bisa menjadi bagian dari sistem pendukung tubuh yang bekerja bersama makanan sehat, olahraga ringan, tidur yang cukup, dan pikiran yang positif. Ayo mulai hari ini. Jika sahabat merasa ingin punya energi lebih, ingin mengurangi pegal dan nyeri, ingin pencernaan lebih lancar, ingin tidur lebih nyenyak, ingin terhindar dari flu dan batuk, ingin gula darah dan tekanan darah lebih terkontrol, maka cobalah untuk menjadikan air rebusan jahe sebagai rutinitas sehat mingguan. Mulailah dari 1-2 kali seminggu. Catat perubahannya. Rasakan sendiri efeknya. Karena sahabatlah yang paling tahu bagaimana tubuh merespons perawatan yang tulus dan alami. Terima kasih sahabat semua yang telah setia mengikuti seluruh pembahasan dari awal hingga bab ke-9 ini. Kami bangga bisa menemani perjalanan sahabat dalam menjaga kesehatan secara alami dan mandiri. Semoga video ini memberi manfaat, motivasi, dan ilmu yang berguna. Jangan lupa share video ini kepada teman, saudara, atau tetangga yang juga ingin hidup sehat di usia lanjut. Kalau sahabat punya pengalaman sendiri setelah minum air jahe, silakan tulis di kolom komentar. Kami selalu senang membaca cerita-cerita inspiratif dari sahabat semua. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan tetap menjadi inspirasi bagi keluarga tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami, channel Lansia Sehat.